sehari itu hanya cukup makan 1 piring nasi, kenapa dia harus korupsi? Karena penentu besok kita selamat di akhirat ataupun di alam barzah itu adalah iman. Harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita nikmati. Maka kerakusan atau ketamakan itulah yang menyebabkan dia tidak punya sikap qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama, marilah kita haturkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan iman Islam, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan di sisa usia kita hidup di dunia, Allah memberikan kita kekuatan iman dan Islam dan memudahkan segala urusan kita. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul udmah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jajaran Dewan Direksi, Bapak Haji Erwan Barudi, Pak Wagianto, Pak Heru Budi Harto sedang sakit. Mari sama-sama kita doakan untuk kesembuhan beliau dan semua teman-teman kita, keluarga kita yang hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, sehat walafiat. Al-Fatihah. Yang kami hormati para pejabat yang hadir, para asatid, dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kedatangan tamu dari Darul Quran dan teman-teman dari Sahabat Tuli Mengaji Yogyakarta. Nanti akan demo terkait baca Quran bahasa isyarat. Dan teman-teman semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya sudah kirim surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa wa hum alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ayat ini menjelaskan tentang siapa orang beruntung menurut Al-Quran. Sebagai manusia, saya menilai orang beruntung itu sudah punya rumah, punya fasilitas kendaraan, punya anak yang soleh-solehah. Semua dilihat dari materi. Kita semua punya standar, oh orang beruntung tuh seperti apa, orang bejo, orang sukses. Kita punya standar sebagai manusia. Tapi ternyata Allah punya standar orang beruntung menurut Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 adalah yang pertama, Qad aflahal mu'minun. Orang beruntung yang pertama kata Allah yang punya iman. Sebanyak apapun kita punya harta, kalau iman gak ada, naudzubillah. Karena penentu besok kita selamat di akhirat ataupun di alam barzah itu adalah iman.
Maka kenapa kemudian ketika jenazah diantarkan ke liang lahat, lantunan kalimat tahlil yang disebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, itu kan mengingatkan kepada kita bahwa jenazah yang kita usung saja butuh iman untuk sowan kepada Allah. Maka orang bejo, orang beruntung, orang sukses menurut Allah dalam Al-Quran ini, yang pertama harus punya iman. Meskipun imannya cuma 1 biji sawi, kata Kanjeng Nabi, asalkan dia masih punya iman, dia akan selamat. Tapi ketika tercerabut iman di dalam dirinya, naudzubillahi min dzalik, sudah mah di dunia mungkin dia banyak masalah, belum lagi nanti di alam barzah dan di akhirat dia nggak ada yang bisa menolongnya karena keimanan sudah hilang. Salah satu yang bisa mendegradasi keimanan adalah dosa. Hari ini fasilitas untuk berbuat dosa mudah sekali diaksesnya. Cukup melihat HP, bisa banyak kita mendapatkan dosa. Maka keimanan itu harus dipertebal, salah satunya dengan sholat berjamaah, baca Al-Quran, dan semua amaliyah yang lain, supaya tidak mudah tergoda dengan godaan-godaan yang lainnya. Jadi siapa yang beruntung? Yang pertama, yang punya iman. Yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, sholatnya harus khusyuk. Definisi khusyuk itu adalah tawadhu. Tawadhu itu merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah. Makanya di dalam sholat ada rukun namanya sujud. Kan kita mengagungkan kepala sebagai simbol kecerdasan. Tapi ketika kita sujud, kepala itu direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan ngapunten, pantat kita itu lebih tinggi daripada kepala kita. Menunjukkan supaya kita nggak boleh sombong. Maka sejatinya khusyuk itu adalah tawadhu. Tawadhu itu artinya, kan kita yakin bahwa Allah itu mengetahui apa yang terlihat dan tidak terlihat. Bahkan sampai apa yang tersirat di dalam hati kita saja Allah Maha tahu. Maka harusnya ketika sholat jangan memikirkan yang lain-lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu susah. Untungnya khusyuk itu tidak menjadi salah satu syarat sah sholat. Kalau menjadi salah satu syarat sah sholat, nggak bakal diterima. Karena biasanya udah Allahu Akbar, ingatan kita kemana-mana, betul ya? Ada yang ingat pekerjaannya, apalagi sebelum sholat istrinya agak cerewet jadi keingetan, apalagi belum makan, dan semua pikiran-pikiran yang lainnya. Untungnya khusyuk bukan menjadi syarat sah sholat. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beruntung menurut Al-Quran yang ketiga adalah menjauhi hal yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi sebelum dia mengucapkan sesuatu, dipikir dulu apakah ini punya nilai manfaat atau tidak. Sebelum melakukan sesuatu, dia sudah pikir matang-matang apakah ini bisa menyakiti orang lain atau tidak. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang beruntung yang keempat adalah yang menunaikan zakatnya. Karena sejatinya apa yang ada dalam diri kita, kata Nabi, harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita nikmati. Contohnya makanan yang barusan itu adalah rezeki kita. Pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, itu adalah rezeki kita. Sedangkan saldo di rekening kita masing-masing belum tentu rezeki kita. Sebanyak apapun saldonya, belum tentu rezeki kita. Ternyata dari saldo itu ada rezeki tetangga yang perlu disumbang, ada rezeki anak yatim, janda lansia, ada rezeki pasangan kita, anak kita, dan seterusnya. Artinya rezeki, kata Kanjeng Nabi, adalah yang kita gunakan saat itu.
Maka mengutip lagi apa yang disampaikan Gus Baha, kalau orang sehari itu hanya cukup makan 1 piring nasi, kenapa dia harus korupsi? Maka kerakusan atau ketamakan itulah yang menyebabkan dia tidak punya sikap qanaah. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa ada bagian orang lain dari harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Maka orang yang beruntung, kata Allah, orang yang punya kesadaran, peduli, punya empati, simpati kepada yang lain, bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita ada bagian orang lain, hak orang lain yang harus ditunaikan. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang beruntung yang kelima, kata Allah, yang menjaga kehormatannya. Kalau terjemahan letterlocknya adalah dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maksudnya dia tidak melakukan zina. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Menyambung yang ke-7 tadi, yang ke-8 menyambung yang ke-6 tadi, yang ke-7 adalah menghindari zina. Yang ke-6 itu setia kepada pasangan yang halal. Jadi setelah kita menjaga kehormatan, maka setialah kepada pasangan yang halal. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tentang menghindari perbuatan zina. Zina itu dimulai dari pandangan. Zina itu dimulai dari pandangan. Maka laki-laki dan perempuan harus punya benteng supaya bisa menjaga pandangannya. Karena ketika pandangan tidak dijaga, yang terjadi adalah pikiran bisa mikir kemana-mana, hingga kemudian dia punya rencana untuk melakukan maksiat. Maka menjaga pandangan itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Siapa orang yang tidak bisa menjaga kehormatan